Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Harapan saya bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, jauh dari segala mara bahaya. Satu kesempatan yang indah, saya mau berbagi berkat Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini. Di tengah-tengah suasana dunia yang sedang diharapkan dengan berbagai kejadian, dengan segala kesulitan yang sedang terjadi saat ini, kita masih mempunyai satu pengharapan bahwa ada Allah yang setia, yang selalu menjaga, memelihara kita, anak-anaknya. Di tengah-tengah dunia yang sedang dihadapkan dengan berbagai peristiwa dan dengan duka yang mendalam saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang kita percaya masih tetap memelihara, masih tetap menjaga, masih tetap mendengar, dan Dia rindu agar kesempatan saat di mana kita berada saat ini, kita boleh berkomunikasi dengan Dia. Dia rindu mendengarkan suara kita melalui doa. Dia rindu mendengarkan suara kita melalui pujian, dan kita juga merindukan Dia berbicara melalui firman-Nya. Itu sebabnya pada saat ini saya rindu berbagi dengan kita, mengarahkan perhatian kita kepada firman Tuhan yang dengan tema sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Dan ayat tema yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Mari kita membuka Alkitab kita. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah menciptakan dunia yang sempurna pada awalnya. Allah menciptakan manusia yang sempurna pada awalnya. Mereka berada dalam suasana yang begitu bahagia, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesejukan, damai sejahtera. Adam dan Hawa, nenek moyang kita yang pertama, mereka bebas bergaul dengan Tuhan. Mereka berbicara langsung dengan Allah. Mereka bersama-sama berjalan di taman yang Tuhan sudah siapkan bagi manusia itu. Allah memberikan kepada mereka pelajaran tentang kasih-Nya. Allah berbicara tentang kuasa-Nya. Tetapi hal ini tidak lama berlalu. Apa yang terjadi, saudara? Sesungguhnya kebahagiaan yang Tuhan sediakan itu, rencana Allah untuk hidup yang kekal bagi manusia itu berubah. Apa yang membuat berubah? Inilah menjadi pelajaran selanjutnya yang saya mau sampaikan kepada kita. Mari kita lihat bagaimana sesungguhnya manusia itu pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-17. Sesungguhnya manusia itu diciptakan begitu sempurna. Khusus ayat 15 sampai 17, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Segala macam buah Tuhan ciptakan. Mereka makan dengan bebas, mereka berkecukupan pada saat itu. Tetapi ada satu nasihat yang diberikan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-17. Tetapi pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah mengaruniakan kehidupan yang luar biasa, bersih,
sejuk, indah, luar biasa berkecukupan. Sukacita mereka, damai sejahtera mereka, lengkap. Tidak ada penyakit, penderitaan tidak ada, kematian tidak ada. Tetapi yang ada adalah kesempurnaan kebahagiaan. Itulah yang diberikan Tuhan, yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia yang pertama. Karena Tuhan Allah sendiri sangat mengasihi mereka, bersama-sama dengan mereka. Tidak ada pemisah pada hari itu. Dosa belum ada. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sayang sekali, sangat disayangkan, kebahagiaan yang Tuhan berikan itu berubah. Mengapa berubah? Inilah yang menjadi bahan perhatian kita pada saat ini. Pencobaan dan penggodaan datang melalui seekor ular tua, iblis atau yang dikenal dengan setan. Pada waktu Hawa berjalan dalam taman, nasihat yang diberikan oleh Tuhan itu dilupakan oleh nenek moyang kita yang pertama. Hawa tergiur oleh karena kelihayan, oleh karena kelicikan daripada ular itu. Di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu memakan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Satu dialog yang tidak diharapkan harus terjadi. Inilah menjadi malapetaka bagi manusia sampai hari ini. Oleh karena Hawa mengizinkan membuka dialog dengan setan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ular itu berkata kepada perempuan ini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang setan memunculkan penasaran di dalam diri Hawa untuk mengetahui apa yang sesungguhnya yang dikatakan oleh setan itu sendiri. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelanggaran yang tidak dapat dihindarkan terjadi oleh karena manusia membuka komunikasi kepada penggodaan. Kematian yang menjadi akibatnya tidak dapat dihindarkan oleh karena manusia membuka komunikasi hubungan kepada pencobaan. Jadi kita boleh melihat di sini, sesungguhnya pada waktu pertolongan datang kepada kita melalui nasihat firman Tuhan, yang harus kita lakukan saat ini ialah jangan pernah membuka komunikasi kepada pencobaan. Jangan pernah membuka hubungan kepada yang mendatangkan kematian. Apa itu? Godaan, pencobaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kematian tidak dapat dihindarkan. Penderitaan tidak dapat dihindarkan. Penyakit tidak dapat dihindarkan.
kesusahan apapun, semua sudah tidak bisa dihindarkan sebagai konsekuensi daripada dosa itu sendiri. Apa itu dosa? 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, bahwa pelanggaran kepada perintah Allah itu adalah dosa. Dan apa akibat dosa itu? Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Inilah yang menjadi bahan renungan buat kita saat ini. Kita adalah manusia yang berdosa. Dunia kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Dunia kita ini penuh dengan penderitaan. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena Allah adalah kasih. Kita sebagai hasil karyanya, Tuhan tidak inginkan untuk menderita selamanya. Kita sebagai hasil karyanya, Tuhan tidak ingin kita binasa, saudara. Itulah panggilan buat kita hari ini. Apa panggilannya? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sesuai dengan nats Alkitab menjadi ayat tema kita tadi, bahwa hari ini adalah hari perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Tuhan merindukan sebuah pertobatan. Kesempatan kita adalah datang kepada Tuhan. Kesempatan kita adalah kembali kepada Tuhan. Kesempatan kita adalah mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Kesempatan kita adalah meminta pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena hari ini, saat ini adalah saat penyelamatan. Semoga Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, semangat, jadikan waktu yang terjadi sekarang ini menjadi hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Jauhkan hubungan untuk penggodaan, jauhkan hubungan yang membawa kita kepada kematian seperti apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa pada awalnya. Inilah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Di dalam nama Yesus dan kasih-Nya kita berdoa. Amin.